Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Ramadhani Putri. Saya nomor absen 29 kelas 12 IX2 dengan nomor ujian 050277174. Di sini saya akan mendongeng asal-usul Danau Batur. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang kaya raya. Sayangnya, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Namun mereka tidak berhenti berdoa kepada Tuhan untuk segera diberi seorang anak. Tidak lama kemudian, Tuhan pun mengabulkan doa mereka. Sang istri pun dikaruniai seorang anak yang sehat dan kuat. Mereka memberi namanya Kebo Iwa. Meski masih kecil, Kebo Iwa memiliki nafsu makan yang sangat kuat. Bahkan ia memerlukan 10 jatah makanan orang pada biasanya. Setelah lama kemudian, ia pun beranjak dewasa dan nafsu makannya semakin meningkat. Bahkan ia sekarang memerlukan 100 jatah makanan orang pada biasanya. Ibu pun bertanya kepada bapak, "Bagaimana ini, Pak? Padi di lumbung sudah mulai habis, sedangkan nafsu makan Kebo Iwa semakin meningkat." Lalu bapak menjawab, "Entahlah, Bu. Apalagi desa kita sedang dilanda kekeringan. Mungkin padi di lumbung akan segera habis." Kebo Iwa sendiri adalah orang yang sangat mudah marah, apalagi jika jatah makannya tidak terpenuhi. Dengan ukuran badan yang melebihi batas normal orang pada umumnya, ia akan sangat dengan mudah merusak apa saja yang ada di depannya, termasuk rumah-rumah di desa. Namun meski begitu, dia kadang bisa memanfaatkan energinya dengan baik. Terkadang ia membantu membangun rumah-rumah, memperbaiki rumah-rumah, bahkan ia membantu mengangkat batu-batu untuk membendung perairan di desanya. Tetapi karena sudah sangat lapar, Kebo Iwa pun mendatangi salah satu rumah penduduk desa dan bertanya, "Hei, aku lapar, apakah kau punya makanan?" Tetapi sang penduduk menjawab, "Maaf Kebo Iwa, beras di rumahku sudah habis." Dengan mendengar itu, Kebo Iwa pun sangat marah. Namun hampir saja ia marah, ia mendengar suara sapi. Ia pun langsung mendatangi sumber suara tersebut. "Hahaha, kebetulan sekali aku sedang lapar. Ternyata ada 3 sapi gemuk-gemuk di sini." Namun penduduk yang melihatnya hanya bisa diam karena ia takut dengan Kebo Iwa. Kebo Iwa pun langsung membawa ketiga sapi itu dan memakannya. Meski Kebo Iwa sering membantu penduduk di desa, tetap saja perlakuan yang sering mengamuk dan marah dan juga merusak rumah-rumah di desa membuat penduduk geram dan juga takut. Para penduduk pun mendatangi kepala desa dan merundingkan masalah Kebo Iwa. Tak lama, beberapa hari kemudian, para penduduk desa membawa makanan yang sangat berlimpah dan juga batu kapur yang sudah mereka bawa. Mereka bertanya-tanya kepada kepala desa, mengapa kepala desa menyuruh mereka untuk membawa makanan dan batu kapur. Namun kepala desa hanya menjawab, "Kumpulkanlah makanan dan batu kapur itu di suatu tempat yang luas." Setelah makanan itu dan batu kapur terkumpul di suatu tempat yang luas, Pak Kepala Desa mengunjungi Kebo Iwa. "Kebo Iwa, kami memiliki banyak sekali makanan. Kami akan memberikannya kepadamu asal kamu mau membantu kami." Lalu Kebo Iwa menjawab, "Ah, yang benar, asal ada makanan, aku mau mengerjakan apa saja." Lalu Pak Kepala Desa menjawab lagi, "Selama ini sudah banyak rumah penduduk desa yang kau rusak. Kami harap kamu mau membantu kami membangunnya kembali." Lalu Kebo Iwa menjawab, "Apa saja, yang penting kamu memiliki makanan yang banyak untukku. Dan lagi, aku merusak rumah-rumah di desa ini karena kalian tidak memberiku jatah yang cukup." Lalu Pak Kepala Desa menjawab, "Kalau begitu bantulah kami satu lagi. Kamu harus menggali tanah yang sangat dalam agar terciptalah waduk. Dengan waduk, sawah-sawah tidak akan kekeringan." Lalu Kebo Iwa menjawab, "Baiklah, akan kulakukan secepatnya. Asal kalian sudah menyiapkan makanan yang sangat banyak untukku." Tidak perlu lama, Kebo Iwa langsung memperbaiki semua rumah yang ia rusak sendiri. Setelah itu, ia langsung menuju ke lokasi di mana kepala desa berada di tempat makanan dan batu kapur yang sudah dikumpulkan. Lalu Kebo Iwa bertanya, "Untuk apa ada batu kapur sebanyak ini?" Lalu Pak Kepala Desa menjawab,
Kami juga akan membantu membangunkanmu sebuah rumah. Kami perlu batu kapur sebanyak ini. Lalu Kebo Iwa menjawab lagi, baik sekali kalian. Dengan iming-iming rumah dan makanan yang sangat banyak, yang bahkan sudah ia lihat sendiri dengan mata kepalanya, ia pun menggali tanah dengan sangat semangat. Bahkan tidak perlu waktu lama, air sudah nampak pada permukaan tanah yang ia gali. Saking giatnya Kebo Iwa menggali, ia tidak sadar tanah-tanah di sampingnya sudah menggunung dan air sudah melimpah. Ia juga tidak menyadari bahwa hari sudah gelap. Ia pun berkata kepada Pak Kepala Desa, "Hei Kepala Desa, berikan aku makanan sekarang. Hari sudah gelap dan saya membutuhkan makanan." Lalu Kepala Desa menjawab, "Daripada kau capek-capek naik, aku dan para penduduk akan melemparkan makanan-makanan ini ke arahmu." Setelah makan dengan lahap dan banyak, ia pun langsung kekenyangan dan tertidur. Dan tanpa ia sadari, ia perlahan-lahan tenggelam di dalam air. Lalu, Pak Kepala Desa langsung memerintahkan kepada penduduk desa, "Lemparkan batu-batu kapur itu ke dalam, jangan sampai ada yang tersisa. Cepat, sebelum ia terbangun." Lalu, Pak Kepala Desa dan penduduk pun bahu-membahu melemparkan batu kapur ke dalam waduk yang sudah dibuat oleh Kebo Iwa. Tak lama kemudian, lubang yang digali oleh Kebo Iwa sudah tertutupi dengan batu-batu kapur yang sangat besar. Lantas bagaimana nasib Kebo Iwa? Sedangkan lubang yang ia gali terus-menerus mengeluarkan air. Kebo Iwa pun terbangun dan sadar bahwa dirinya sedang tenggelam. Ia berusaha untuk naik keluar. Namun sayangnya tidak lama kemudian, Kebo Iwa pun mati tenggelam. Lubang yang digali Kebo Iwa terus-menerus mengeluarkan air yang sangat banyak. Akibatnya lama-lama lubang tersebut berubah menjadi danau, dan galian tanah yang menumpuk di sebelahnya berubah menjadi gunung yang berada di pinggir danau tersebut. Di kemudian hari, danau tersebut dikenal dengan Danau Batur, dan gunung yang ada di sebelahnya dikenal dengan Gunung Batur. Nah, itu dia asal-usul Danau Batur. Sekiranya segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.